Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari casting processes dari proses produksi kelas C. Adapun dosen pengampunya yaitu yang terhormat Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, ST, MT. Dan sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yosi Riko Riki Pradana atau biasa dipanggil dengan Yosi. NIM saya adalah 21055311071 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Baik, adapun yang saya gunakan sebagai referensi utama untuk pembuatan tugas ini atau video ini atau materi tentang presentasi saya ini yaitu dari Handbook of Manufacturing Process, How Product Component and Material are Made by James D. Brala. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari Google yang saya dapatkan beberapa. Oke, di materi pertama ini ada investment casting atau proses lilin yang hilang. Nah, investment casting itu apa sih? Investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakannya. Lalu lilin dilelehkan sebelum menuangkan ke logam cairnya. Nah, istilah investment ini berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Nah, pengecoran ini adalah mampu membuat produk dengan akurasi yang tinggi dan detailnya yang rumit. Nah, tahap-tahap investment casting ini yaitu yang pertama ada pola lilin yang diproduksi seperti ini. Jadi ini pola lilinnya. Ini bisa bila dilihat dari atas dan ini dilihat dari samping seperti cekungan. Nah, yang kedua adalah pola melekat pada sprue untuk membuat pola pohon. Nah, pola pohon ini dilapisi dengan lapisan bahan tahan panas. Lalu yang ini adalah cetakan terbentuk. Nah, ini cetakannya dibalik dan dipanaskan untuk melelehkan lilin serta membiarkannya menetes keluar dari rongga. Nah, jadi begini, dia dibalik agar menetes lalu bergabung di sini, mengumpul dan ke bawah lilinnya. Nah, cetakan ini dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk memastikan bahwa semua kontaminan hilang. Nah, cetakan yang panas juga membantu logam cair agar lebih mudah masuk ke rongga cetakannya. Nah, logam cair yang dicuang ini akan terlepas dari produk cor dan bagian-bagian produk dari sprue dihilangkan. Oke, yang selanjutnya adalah flash method atau metode labu. Nah, yang pertama ini adalah pola lilin atau plastik yang dicetak dengan injeksi dan sering dalam cetakannya adalah non-ferrous dan serta berbiara rendah. Nah, yang kedua ini adalah sejumlah pola yang dirakit secara bersama yang berbentuk seperti pohon dari lilin atau plastik yang sama sehingga beberapa bagian dapat dibuang pada satu waktu. Nah, ini terdiri dari inti pusat dan cabang-cabangnya yang melekat pada setiap pola. Nah, yang ketiga adalah ada cetakan dilapisi dengan mencelupkan ke dalam bubur yang bahannya tadi tahan api, serta kemudian dikeringkan secara keseluruhannya. Nah, yang keempat ini adalah flash metalnya dimasukkan ke dalam labu dan bahan bakunya dituangkan di sekitarnya. Nah, meja kerja ini nantinya agar biasanya bergetar untuk meratakan pengecorannya serta mengeluarkan kantong udaranya. Ini. Jadi ini dipasukan, lalu ini diketarkan agar bisa cetakannya ini agar merata
dan bisa mengeluarkan udaranya yang panasnya di luar gitu. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 5 adalah labu yang dibalik tadi dimasukkan ke dalam oven untuk melelehkan lilinnya atau plastiknya. Nah, biasanya suhu yang digunakan pada metode ini adalah sekitar 375 derajat Fahrenheit atau sekitar 190 derajat Celcius. Nah, proses ini juga memakan waktu sekitar 12 jam. Nah, ini yang terakhir adalah labu yang dipanaskan tadi, kemudian ditahan pada suhu sekitar 1800 derajat Fahrenheit atau sekitar 980 derajat Celcius. Nah, waktu yang untuk proses ini adalah sekitar 4 jam. Oke, yang selanjutnya adalah cell method. Pada saat penuangan, massa yang ada di dekat bola yang berlapis ini dilapisi dengan lapisan celup bubur pada keramiknya. Nah, ketebalan lapisannya ini memiliki rata-rata sekitar 6,3 mm. Nah, jadi cetakannya ini berketebalan sekitar 6,3 mm. Oke, yang selanjutnya adalah continuous casting. Nah, continuous casting ini adalah proses pengecoran yang didinginkan secara cepat. Nah, kemudian logam yang telah membeku ini ditarik sehingga membentuk produk seperti slab atau lembaran plat. Nah, produk yang dihasilkan ini akan mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan produk yang dibuat dengan cara konvensional. Nah, secara berkelanjutan, baja yang masih cair ini masuk ke dalam beton yang berpendingin udara. Nah, muncul sebagai untian-untian yang mengeras ke permukaan. Nah, begini. Jadi, baja yang masih cair dari tungku ini lalu keluar, masuk di sini, lalu menetes seperti cairan begitu mengalir dari atas ini ke bawah, dan di sini akan membentuk seperti lembaran-lembaran plat yang panjang. Ini ada dua bentuknya, yang satu di rolling dan satu biasa aja, soalnya karena ini agar seperti ada ketentuan tertentu untuk ukuran-ukurannya. Jadi misalnya nih di sini lebih tebal, nah di sini lebih tipis. Jadinya dia eh, menurut kebutuhannya. Jadi ini kebutuhannya lebih tipis dan ini kebutuhannya lebih natural, normal begitu. Ukurannya normal. Nah, plat yang melewati roll ini akan disemprotkan udara untuk menghasilkan padatan atau lempengan yang mekar dan kemudian dikirim di roll panas. Oke, itu materi dari casting proses. Dan selanjutnya adalah materi yang di bab 2 ini yang akan membahas tentang metal forming proses. Nah, di sini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama ada hot and warm forming methods. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa itu hot and warm forming method. Nah, banyak operasi yang dilakukan untuk membentukan logam. Proses pembentukan logam dapat dilakukan dengan logam benda kerja yang baik panas ataupun melalui proses yang dingin. Nah, pada material benda kerja ini telah dipanaskan agar lebih lunak dan mudah untuk dibentuk. Nah, untuk operasi yang terlibat, logam yang akan dibentuk ini akan dipanaskan di atas suhu rekristalisasinya. Nah, suhunya ini terbilang sangat bervariasi untuk setiap bahannya. Yang pertama ada hot rolling atau pengerolan panas. Hot rolling atau pengerolan panas ini adalah proses pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang. Nah, proses rolling ini dilakukan dengan satu set roll yang berputar dan menekan benda supaya terjadi perubahan bentuk. Yang tadinya benda itu tebal bisa berbentuk tipis seperti ini. Nah, jadi dia bendanya tuh yang dari sininya tadinya lebih tebal dan melalui rolling
dua rolling ini ada di atas dan di bawah. Ini akan bergerak berlawanan arah. Jadi ini misalnya ini bergerak ke kanan, nah rolling yang di atas akan bergerak ke kiri. Jadi dia sistemnya seperti menjepit agar bisa menghasilkan plat atau bahan yang lebih tipis. Nah, arah pengerolannya sendiri cuma satu arah, dari kiri ke kanan ataupun kiri ke dari kanan ke kiri. Nah, setiap material yang dilalui oleh proses rolling ini memiliki suhu pengerolan panas yang berbeda-beda. Seperti pada aluminium paduan, suhu yang digunakan sekitar 450 derajat Celcius. Nah, untuk baja menggunakan pengerolan sekitar 1250 derajat Celcius, sedangkan material yang tahan panas, suhu pengerolannya hingga 1650 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah hot drawing or cupping atau penarikan panas. Ini adalah suatu proses di mana proses ini digunakan untuk membuat bentuk yang silinder dengan kedalaman yang tertentu. Bisa dilihat dari gambar ini. Yang pertama ini adalah plat yang tadinya lurus, dia ditekan sehingga bentuknya cekung. Ini juga sama, dia nanti bentuknya udah cekung gini, lalu masuk ke proses yang B supaya bisa berbentuk seperti lonjong. Ini ada yang ketiga lagi. Ini melalui tiga penekanan. Yang di awal seperti bentuk lebar begini, yang kedua segini, yang kedua seperti ini, dan yang terakhir adalah berbentuk seperti ini. Jadi dia ditekan terus dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, seperti membentuk seperti ini. Silinder yang panjang dan bentuknya lebih tipis daripada yang sebelumnya. Sebelumnya segini, jadilah seperti ini. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah extrusion atau biasa disebut dengan penekanan. Nah, extrusion atau penekanan ini adalah proses di mana logam yang didorong melalui suatu cetakan yang membentuk bentuk akhir dari produknya. Nah, logam yang biasa diekstrusi ini adalah timah dan tembaga. Nah, ekstrusi baja ini terbatas karena pada bentuk lingkaran terkecil hanya berdiameter 5 inci. Nah, menurut proses pengerjaannya ada dua jenis extrusion, yaitu direct extrusion dan indirect extrusion. Jadi bisa dilihat dari gambar. Ini adalah bendanya, logam cair yang tadi, ditekan dari kanan ke kiri. Nah, ini adalah fluida, di mana ini adalah cairan yang tekanannya tinggi dan ditekan mulai dari sini, terus ini akan membentuk seperti produknya. Jadi dia udah ada cetakannya sepersekian mili, yang tadi cuman batasannya sekitar 5 inci. Jadi ini ukurannya cuma 5 inci, ditekan dari kanan ke kiri, lalu bentuklah seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada direct extrusion dan indirect extrusion. Yang pertama ada direct extrusion atau forward extrusion. Nah, pada proses ini logam dimasukkan ke dalam wadah dan ditekan dengan penekanan atau biasa disebut dengan ram. Nah, penekanan ini membuat logam keluar dari lubang di sisi lain wadah dan memiliki bentuk penampang sesuai dengan bentuk lubang atau die-nya. Jadi ini bentuk dari gambar direct extrusion-nya. Jadi dia ditekan mulai sini, ini akan membentuk bentuk yang diinginkan, ukurannya yang diinginkan. Jadi dia ditekan terus, logamnya ditekan agar membentuk seperti ini. Dia akan selalu menyesuaikan dengan cetakannya. Itu. Lalu yang kedua ada indirect extrusion atau backward extrusion. Nah, pada ekstrusi ini, die dipasang dengan pendorong ram
Nah, ketika pendorong material ini akan mengalir melalui celah dengan arah yang berlawanan. Jadi seperti dia didorong, tetapi kan kalau misalnya di direct, dia keluarnya keluar. Nah, ini malah masuk ke dalam. Jadi dia ditekan terus produknya itu bisa masuk ke dalam sini ataupun dia ditekan akan masuk keluar sini. Jadi dia sesuai di pendorongnya atau ramnya ini. Nah, di sini ada gayanya dan kecepatannya atau kekuatannya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah forging atau penempaan. Forging atau penempaan ini adalah salah satu proses pembentukan logam, di mana logam berubah bentuk secara plastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempa dengan suhu pengerjaannya yang tertentu. Nah, dalam proses penempaan ini, logam dan paduan dideformasi menjadi bentuk yang ditentukan dengan penerapan pukulan berulang-ulang dari sebuah alat tempa atau palu. Nah, biasanya juga dalam proses ini, penempaan dilakukan pemanasan pada logam, meskipun terkadang penempaan ini juga dapat dilakukan dengan pengerjaan dingin. Nah, ini ada dua dari contoh forging, pembagian forging. Yang satu ada open die forging atau penempaan cetakan terbuka. Jadi dia akan ditempa dari atas. Dia akan melebar sampai sepersekian ukurannya. Jadi dia ditekan terus tanpa ada batasan ukurannya. Nah, kalau impresi die forging atau penempaan tertutup ini, dia sudah ada seperti cetakannya di atas dan di bawahnya. Jadi dia akan ditempa, akan membentuk seperti cetakannya yang melalui forging ini. Jadi dia akan ditempa terus sehingga membentuk cetakannya. Jadi misalnya cetakannya segi 6 ya cetakannya segi 6 gini. Nah, ini adalah flash atau sisa dari penempaan atau residunya gitu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari proses forging atau penempaan ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri, proses forging mempunyai produk mampu mengenangani beban impact yang lebih baik dibandingkan proses casting. Nah, produk yang dihasilkan dalam penempaan ini tidak mengalami porositas, penyusutan, rongga, dan masalah tuang dingin lainnya. Dan kekurangannya adalah proses penempaan ini, yang satu ukuran benda kerja terbatas karena mengikuti ukuran penempa, dan yang kedua adalah logam yang getas dan rapuh tidak bisa dilakukan penempaan. Nah, yang ketiga adalah roll forging, seperti halnya hot rolling tadi. Nah, ini adalah proses pembentukan bahan yang digunakan untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja silindris atau persegi. Nah, pengurangan dimensi penampang dilakukan dengan melewatkan benda kerja melalui satu set roll yang berlawanan ataupun berpasangan. Nah, roll forging diklasifikasikan sebagai proses penempaan meskipun menggunakan roll, karena roll pada roll forging tidak berputar terus-menerus, namun hanya berputar di bagian-bagian yang tertentu pada benda kerja sesuai perubahan bentuk yang diinginkan. Jadi dia ada seperti kayak mengecil begini, mengerucut. Jadi bentuknya nanti cuman begitu, mengerucut, jadi cuman satu gerakan. Terus kalau yang bagian gambar yang ini, dia akan membentuk roll forging yang di sini, penempaan di sini. Jadi nanti bentuknya seperti ini, terus tengahnya ini seperti lebih cekung gitu. Oke, yang selanjutnya ada ring rolling. Ring rolling ini adalah proses untuk membuat bagian-bagian berbentuk cincin dari penampang tertentu dengan menggulung belangko yang berbentuk cincin di antara roller yang mengontrol diameter, lebar, tinggi, dan bentuk penampangnya.
Ini bisa dilihat, jadi ini ada rolling dari sini, ditekan dari sini dan di sini. Ini sebagai batas untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi dia akan memutar dan ukurannya tetap, seperti halnya yang ini. Oke, yang selanjutnya adalah piercing atau proses penempaan atau pembentukan permukaan benda dengan menggunakan penekan dalam rangka untuk membuat sebuah rongga pada benda kerja. Nah, pada proses ini benda kerja bisa ditahan atau dibatasi di dalam sebuah wadah cetakan atau juga bisa tidak ditahan. Bisa dilihat dalam gambar ini. Yang pertama ada penekan, gambar pertama. Jadi dia akan ditekan, turun, lalu naik ke atas lagi, ditekan lagi ke atas lagi sampai membentuk seperti ini. Nah, ini benda kerjanya dan ini adalah pembatasnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pipe welding atau pengelasan pipa. Pipe welding atau pengelasan pipa ini adalah metode untuk menyatukan sambungan antara dua pipa menggunakan sistem pengelasan. Nah, pipe welding menggunakan pengelasan busur untuk menyambung pipanya. Nah, keuntungan pipe welding ini adalah pertama, mengurangi keborosan atau bahan pipa. Nah, kedua, biayanya terbilang murah atau rendah. Dan ketiga, perbaikannya lebih mudah. Dan yang terakhir adalah minim kebocoran. Nah, yang selanjutnya adalah hot spinning atau pemintalan panas. Hot spinning atau pemintalan panas ini adalah proses pembentukan logam di mana panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai kebutuhan dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan pada sisi benda kerja. Jadi ini akan benda kerjanya dari awal udah diputar dan ini ada tekanan dari pembakaran agar bisa logamnya ini bisa mudah untuk dibentuk. Dan ini ada penekan, jadi dia memutar terus, dia terus dipanaskan sambil dibentuk menggunakan penempaan atau pembentukan logamnya ini atau penahan, penekan. Tuh. Yang selanjutnya adalah warm heading. Warm heading ini adalah proses penempaan yang dilakukan untuk memperbesar luas penampang sebuah batang silinder atau kawat. Nah, pembesaran luas penampang biasanya dilakukan pada bagian ujung benda kerja. Produk-produk yang dihasilkan dengan proses ini antara lain seperti paku, baut, skrup, rivet, dan macam-macam pengikat lainnya. Nah, proses ini juga dipanaskan antara 300 sampai 1000 derajat Fahrenheit atau sekitar 150 dan 540 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat, ini ada 3 pembentukan atau proses warm heading. Nah, yang pertama ada pembentukan yang terjadi pada punch dan cetakannya. Jadi dia ditekan, dibentuk seperti baut gitu. Yang kedua adalah pembentukan yang terjadi pada cetakannya saja. Jadi ini cetakannya di sini. Dia cuma ditekan gini. Kan bentuk seperti mendatar. Dan yang satunya adalah pembentukan yang terjadi pada punch saja. Jadi pada sini saja, pada penekannya. Jadi dia ditekan, sudah ini ada tekannya gini. Lalu dia ada bentuknya kotak atau seperti cetakannya. Dia akan menekan dan akan membentuk seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Gitu. Yang selanjutnya ada yang subbab B, yaitu primary cold working operation atau operasi pengerjaan dingin utama. Oke, yang selanjutnya adalah rolling atau pengerolan. Nah, rolling atau pengerolan ini adalah proses pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang.
Nah, proses rolling ini bertujuan untuk memperhalus ukuran butir benda kerja, mengurangi kegetasan benda kerja, meningkatkan kekuatan benda kerja, dan meningkatkan kekerasan benda kerja, memperhalus permukaan benda kerja. Nah, bisa dilihat dari sini, dari gambar kita udah dilihat animasi dari gambarnya, di mana rolling ini adalah dia akan menekan di bagian sini dari awalnya tebal seperti ini menjadi lebih ramping dan lebih tipis gitu. Oke, yang selanjutnya adalah cold drawing. Nah, cold drawing ini adalah proses pembentukan logam yang banyak digunakan untuk keunggulan melekat, seperti toleransi dimensi yang lebih dekat. Nah, permukaan akhir yang lebih baik dan sifat mekanik yang lebih baik ini dibandingkan dengan proses pembentukan panas yang lainnya. Nah, untuk yang A ini bisa dilihat, ini gambar dari sudut pandang seluruhnya. Nah, untuk yang bagian B ini adalah gambar tabung yang ada di dalamnya, yang di drawing lagi agar memperluas bagian dalamnya. Terus yang selanjutnya ada bagian C, yaitu sheet metal cutting operation atau operasi pemotongan lembaran logam. Nah, yang pertama ada shearing atau pemotongan. Shearing atau pemotongan ini adalah proses pemotongan sheet metal coil atau sheet metal lembaran yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan shear cutting machine. Nah, hasil pemotongan akan menjadi material untuk proses selanjutnya seperti proses drawing ataupun proses forming. Nah, proses pengguntingan atau shearing ini merupakan proses pemotongan dengan cara menekan atau memotong dua sisi pisau tajam ke lembaran logam. Jadi bisa dilihat di bagian sini, dia akan memotong di bagian sini. Setelah dia akan menekan, akan melengkung dan putus. Seperti begini. Dan akhirnya membentuk patahan seperti ini. Ini adalah prosesnya. Yang pertama di mana ini akan ditekan. Ini setelah penekanan sedikit, dia akan seperti melengkung, mengalami deformasi plastik. Dan ini adalah penekanan lebih tajam lagi. Dia akan melengkung dan ini akan membentuk sebuah patahan dan putus. Oke, yang selanjutnya ada squaring shears. Squaring shears ini akan lembaran yang akan dipotong diletakkan di atas meja mesin di bawah ram yang memiliki bilah yang terpasang. Nah, jadi untuk pemotongan ini dia masuk ke dalam sini. Di daerah sini ini adalah mejanya, meja kerjanya. Nah, ini adalah ada hydraulic cylinder 2 buah. Dan ini ada hold down bearing. Jadi penahan dan pemotong akan ke bawah. Di sini akan ada juga pemotong dari bawah juga. Jadi dia akan sistemnya dicepit seperti ini. Ya dari sini masuk dan akan dipotong gitu. Nah, bila pisau bawah dan atas dari meja mesin berada dalam keselarasan yang dekat. Nah, saat ram turun, satu set jari penjepit atau batang penjepit turun bersamaan dan dipegang lembaran bendanya dengan kuat. Nah, pisau inilah kemudian yang bergerak ke bawah untuk memotong benda kerja. Nah, selanjutnya adalah alligator shears. Sesuai dengan namanya, alligator shears akan membentuk seperti ini, seperti mulut buaya. Gitu. Karena gerakan memutar dari bilahnya mengingatkan pada gerakan rahang buaya. Tindakan geser mirip dengan gunting. Mesin ini memiliki bilah pemotong yang agak lebih pendek daripada gunting persegi dan oleh karena itu, paling baik disesuaikan dan paling banyak digunakan untuk batang geser atau batang dan bagian daripada lembaran. Nah, yang selanjutnya ada proses nibbling, adalah proses pembuatan lubang-lubang kecil yang saling tumpang tindih atau berpotongan satu sama lain. Nah, pada logam lembaran. Nah, kumpulan lubang ini saling tumpang tindih akan membentuk garis potong. Nah, prinsip kerjanya dari proses nibbling ini adalah benda kerja yang ditempatkan pada die dengan posisi yang diinginkan.
Selanjutnya mulai menekan benda kerja hingga membentuk lubang. Nah, penekan ini kemudian diangkat dan digeser sampai posisi tertentu, namun masih berpotongan dengan lubang sebelumnya. Nah, penekanan ini akan dilakukan terus-menerus hingga membentuk lubang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, seperti ini bentuknya. Jika ini diperhatikan bisa ada seperti lubang-lubang ini, banyak, dia akan membentuk seperti ini. Dia akan memotong. Dia akan terus-menerus sampai di ujung hingga ini putus bagian ini. Begitu. Yang selanjutnya ada proses slitting. Nah, proses slitting ini adalah proses operasi geser yang membagi lembaran atau lembaran logam yang melingkar menjadi lembaran logam yang lebar yang lebih kecil. Nah, operasi ini biasanya dilakukan di lini mesin yang memasukkan bahan lembaran yang digulung ke mesin slitting dan menggulung kembali stok setelah slitting. Jadi bisa diperhatikan pada gambar. Ini dari awalnya dia lembaran begini, lembaran seperti udah digulung, lalu masuk ke proses leveler ini yang bernama leveler, dan yang kedua ada masuk di proses slitting ini atau bentuknya nanti seperti ini. Dia akan memotong satu sama lain. Jadi ini dipotong jadi 3 bagian, sorry. Dan ini bisa dilihat, ini akan memotong di bagian ini bisa dihitung 1, 2, 3. Jadi menjadi 3 bagian. Nah, ini masuk ke loper atau pengumpul atau pengencang nanti biar agar di sini bisa menggulung secara sempurna menjadi sebuah coil seperti ini, seperti gulungan. Itu. Oke, yang selanjutnya adalah blanking. Blanking ini adalah proses pemotongan lembaran logam dalam satu langkah untuk memisahkan potongan dari lembaran yang lebih besar, seperti pada gambar. Bagian yang dipotong terletak di tengah logam dan merupakan produk yang diinginkan dalam proses pengerjaan ini. Nah, dalam proses operasi ini, benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dipotong sepenuhnya dengan sekitar pinggiran dalam satu tekanan dan satu set penekan dandai. Nah, untuk kelebihan dari proses blanking ini adalah tidak bisa digunakan kembali dan didaur ulang, tetapi dalam tanda kutip tergantung jenis materialnya sendiri. Nah, yang kedua, kekurangan dari proses blanking ini adalah perlu proses finishing untuk menghilangkan bagian tepi yang runcing agar tidak membahayakan. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah limbahnya yang di bagian ini. Justru yang dipakai untuk proses blanking ini adalah di tengahnya. Jadi dia akan dipotong di bagian tengahnya sini dan akan dibersihkan, yang maksud dengan kekurangannya yaitu proses finishing ini menghilangkan bagian tepi yang runcing. Jadi kan setiap pemotongan pasti ada sisa-sisa yang agak runcing-runcing dan lancip begitu. Dan agar tidak membahayakan, harus diadakan proses finishing untuk penghalusan bagian tepi-tepinya. Oke, yang selanjutnya ada steel rule die blanking. Metode ini sangat cocok untuk produksi suku cadang dalam jumlah lebih rendah yang terbuat dari bahan yang lebih lembut seperti kulit, karet, lembaran plastik, serat, dan kertas karton. Nah, metode ini memungkinkan baja hingga 3,8 inci atau sekitar 10 mm dan aluminium hingga 0,55 inci atau sekitar 15 mm. Nah, balok karet di cetakan ini berfungsi untuk melepaskan benda kerja yang dikosongkan dari cetakan. Yang selanjutnya ada cut off atau pemutusan. Nah, cut off atau pemutusan ini adalah suatu proses atau operasi penguntingan di mana blank yang dipisahkan dari logam lembaran dengan cara memotong urutan sisi part yang berlawanan, sehingga setiap pemotongan akan dihasilkan suatu part yang baru. Jadi ini bisa dilihat blanknya di sini. Nah, ini cut off-nya. Yang dipakai adalah yang bagian sini. Ini yang dipakai. Gitu. Nah, perbedaan cut off dengan operasi pengguntingan konvensional ini
tepi potong tidak perlu lurus, dan kedua, blank yang dihasilkan dapat dipisahkan dari strip dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan scrap. Yang selanjutnya adalah parting. Nah, parting atau operasi pemotongan logam dengan menggunakan punch atau penekan yang memiliki dua tepi potong simetri, sehingga dalam sekali tekan akan memotong dua tepi lembaran dengan dua sisi yang simetri pula. Seperti dilihat bagian ini, dia akan menggunakan penekan yang sudah berbentuk seperti ini. Dia akan ditekan dan memotong bagian sini. Nah, ini bentuknya yang diambil, dan ini scrap atau sisanya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah punching atau penekanan adalah operasi atau proses kerja tekan yang digunakan untuk menghasilkan lubang pada bahan lembaran. Nah, operasi ini merupakan variasi dari blanking dan identik dalam hal potongan terpisah atau potongan jika beberapa lubang dilubangi dalam satu langkah tekan. Nah, dipotong dari potongan lain dari dalam satu langkah tekan dengan pukulan dan set mati. Tetapi berbeda dalam hal ini bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membuat lubang daripada bagian yang baru. Nah, bagian yang dibuang adalah sisa, bukan bagian yang berguna. Nah, lubang ini yang sudah dilubangi bisa berbentuk lingkaran ataupun bentuk yang lainnya, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah turret punching. Nah, ini adalah sebuah proses contoh alatnya yang bernama mesin CNC turret. Adalah mesin untuk proses plat logam yang memiliki banyak pilihan mata untuk lubangnya. Nah, turret adalah peralatan yang ada di mesin ini. Nah, mesin ini juga mampu membuat berbagai lubang secara bergantian dan cepat dan bisa dibilang sangat akurat. Yang selanjutnya adalah notching, adalah sebuah press atau blanking yang berbentuk di tepi benda kerja. Nah, tepi strip atau blank ini menjadi bagian dari perimeter potongan yang dilepaskan. Nah, operasi yang dilakukan ketika bentuk blank atau terlalu mid untuk memasukkan sepenuhnya ke dalam blanking die. Nah, untuk pekerjaan dan kuantitas rendah, saat perkakas yang rumit, tidak dapat dibenarkan untuk membebaskan material untuk mengoperasi pembentukan atau menggambar berikutnya. Nah, untuk menghilangkan material yang akan terdistorsi. Nah, ini bisa dilihat. Jadi, notching ini adalah proses blanking atau pemotongan di bagian tepi-tepinya. Jadi bisa dilihat ini berbentuk seperti kotak, ini berbentuk seperti L, dan ini seperti triangle atau segitiga, dan ini berbentuk seperti kerucut, dan ini juga seperti kotak. Ini agar memudahkan jika semua bahannya tidak bisa masuk, agar yang bisa diambil sebagai pinggir-pinggirnya saja. Yang selanjutnya adalah proses trimming atau pemotongan sisi kanan dan kirinya. Nah, operasi pemotongan ini dilakukan untuk memotong kelebihan logam agar diperoleh ukuran yang tepat. Jadi, proses trimming ini bisa dibilang seperti proses pemotongan sisa atau residu atau flash yang dihasilkan dari proses die casting. Jadi dia akan ditekan dari sini. Di sini ada terdapat gaya dan usaha atau kecepatan V-nya. Dia akan ditekan sekuat mesinnya atau sesuai kebutuhan. Dia akan otomatis memotong bagian sisa-sisanya atau kelebihannya di sini. Nah, ini adalah penahan dari sisinya agar tidak terbawa. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah proses shaving. Nah, shaving ini adalah proses pemotongan material dengan sistem mencukur dengan maksud untuk menghaluskan permukaan hasil prosesnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperhalus tepian atau dimensi blankonya. Nah, ini bisa dilihat, jadi dia ditekan cuma satu sisi saja di bagian kanannya atau bagian kirinya yang dia inginkan. Gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah proses lensing. Nah, proses lensing ini adalah kombinasi operasi pemotongan dan pembengkokan atau operasi pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu tahap bersamaan. Nah, bisa dilihat di bagian sini, ini adalah proses pemotongannya dan dibengkokkan di sini, begini. Jadi ini dipotong bagian kanan dan kirinya, terus dia dibengkokkan dari bawah, ditekan dari bawah. Seperti ini juga, sama. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah fine blanking. Nah, fine blanking ini adalah proses atau operasi pengguntingan yang dilakukan untuk membuat blank dari bahan lembaran dengan toleransi yang ketat, tepi yang lurus dan halus dengan sekali tahapan. Nah, pada awal siklusnya, bantalan tekan atau pressure plate yang memiliki proyeksi V digunakan untuk memegang benda kerja dengan gaya. Kemudian, punch diturunkan dengan kecepatan lebih rendah dari kondisi normal, agar tidak terjadi distorsi, dan clearance yang lebih kecil agar diperoleh dimensi dan tepi potong sesuai dengan yang diharapkan. Nah, proses ini juga biasanya dilakukan pada lembaran yang sangat tipis. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ditekan dari sini. Ini juga sebagai penahan dan ini penekan utamanya. Yang ditekan akan memotong bagian sini dan sini. Gitu. Oke, oke. Kita sudah mencapai penghujung presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan bila ada salah-salah kata maupun sikap saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.